Selamat datang di kelas basis yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Majalah Basis yang ke-70. Sebagai informasi, Majalah Basis adalah majalah yang tertua di Indonesia yang mengkaji soal filsafat dan studi budaya. Hari ini saya beruntung sekali dan sangat berbahagia boleh memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang secara lebih dekat dengan Romo Frans Manyi Suseno SJ atau yang akrab disapa dengan Romo Manyis. Selamat sore Romo Manyis. Selamat sore Bu Vera. Romo Manyis adalah seorang rohaniawan Katolik dan budayawan di Indonesia yang menulis banyak sekali buku referensi dan literatur mengenai studi filsafat dan studi budaya. Di antara buku-buku yang ditulis oleh beliau di sini ada mengenai etika politik, etika Jawa, dan ada 3 literatur mengenai pemikiran Karl Marx dan Marxisme yang menjadi tema pembahasan pada siang hari ini. Ada 3 buku terkhusus untuk pemikiran Karl Marx dan Marxisme, yaitu Pemikiran Karl Marx, lalu Dalam Bayangan Lenin, dan Dari Mao ke Marcuse. Sumbangan dan jasa beliau untuk ilmu pengetahuan, studi filsafat dan studi budaya di Indonesia dan dunia sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya merasa sangat beruntung dan berbahagia sekali sore ini punya kesempatan yang luar biasa istimewa boleh berbincang-bincang dekat mengenai pemikiran Marx dan Marxisme bersama dengan seorang guru besar yang sederhana dan bersahabat. Baiklah, Romo, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin sekali Romo boleh berbagi cerita kepada kami dan kepada saya. Romo. Silahkan. Yang pertama, Romo bolehkah bercerita kepada saya mengenai ketertarikan pada studi tentang pemikiran Karl Marx dan Marxisme? Silahkan Romo. Saya kan tahun 57 sampai 60 abad yang lalu studi filsafat yang menjadi studi semua Yesuit muda di Pulau. Di Pulau sendiri ada beberapa katakan saja seminar keahlian dan ada satu seminar mengenai komunisme. Yesuit waktu itu, Yesuit Jerman sudah punya 3-4 tokoh ahli komunisme yang internasional terkenal. Nah, saya secara sampingan juga ikut ke situ. Idenya di belakang adalah sangat sederhana. Kami harus tahu bagaimana musuh berpikir. Jadi kami menganggap komunisme sebagai sang bahaya terbesar pada waktu itu. Saya sendiri usiran oleh komunis dari Eropa Timur, dari Jerman bagian timur yang karena Jerman menyerang Polandia, kemudian diberikan kepada Polandia. Dan saya punya status pengungsi di Jerman, saya masih punya kartu pengungsi resmi. Nah, saya lalu mulai ikut di dalam kursus-kursus itu mengenai komunisme. Dan saya juga jadi tertarik, saya baca satu buku mengenai Marx muda. Dan di situ saya melihat bahwa Marx sendiri pemikirannya amat menarik. Misalnya pemikiran tentang keterasingan manusia. Saya karena Marx itu terdorong mempelajari Hegel hampir selama setahun. Saya secara sampingan mempelajari Hegel karena Marx tidak bisa dimengerti kalau tidak mengerti Hegel. Dan saya merasa sangat tertarik pada Marx muda, tapi saya tentu juga mempelajari yang lain-lain. Nah,
bagi saya ada sesuatu yang cukup menarik. Saya sebetulnya tidak bermaksud untuk sebagai Yesuit meninggalkan Jerman. Tetapi tahun 59 saya lagi menulis tesis tentang Karl Marx. Saya berpikir buat apa ada tambahan orang yang tahu tentang Marx di Jerman sudah banyak. Waktu itu ada beberapa Yesuit muda dari Jerman yang sudah bekerja di Indonesia, masih frater. Mereka menulis surat-surat kepada kami yang penuh semangat. Tapi saya lalu juga mulai memperhatikan bahwa Indonesia punya partai komunis yang kuat dan ada kekhawatiran Indonesia akan diambil alih oleh partai komunis. Saya lalu merasa apa tidak berguna bagi gereja Indonesia mempunyai orang yang tahu tentang teori komunisme itulah. Lalu saya minta atasan saya di Roma untuk dikirim ke Indonesia dan dikirim, itulah latar belakang saya. Baik Romo, lalu Romo setelah lulus studi doktoral pada tahun 1973 untuk studi pemikiran Karl Marx di Jerman, kembali ke Indonesia. Dan pada saat itu Indonesia di bawah rezim pemerintahan Orde Baru. Nah, padahal rezim Orde Baru sendiri menerapkan peraturan ya untuk melarang ajaran tentang Marxisme-Leninisme. Lalu menghadapi keadaan ini bagaimana perasaan Romo? Apakah Romo mengalami rasa takut atau bagaimana Romo? Bolehkah diceritakan? Saya waktu datang ke Indonesia itu segera melihat, apalagi di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu merah. Desa-desa di tempat saya belajar bahasa Jawa, dekat Ungaran itu, semua ada BTI dan sebagainya. Teman-teman Indonesia Jawa biasanya tidak melihat itu sebagai sesuatu, tapi saya kok merasa sangat khawatir bahwa Indonesia akan menjadi komunis. Ya sudah, saya orang muda, mahasiswa dari Jerman, yang bagi saya agak menarik. Permulaan tahun 65 saya sudah di Yogyakarta. Studi filsafat, studi teologi. Ada teman Yesuit namanya Paul Chauvigny de Blot, yang menjadi pastor mahasiswa di Yogyakarta. Dan dia kemudian banyak mengurus tahanan komunis sesudah tahun 65. Dia minta sama saya, Franz, coba kamu adakan sedikit studi khusus mengenai PKI. Apakah PKI itu komunisme betul-betul atau hanya komunisme ala Indonesia? Lalu saya di samping studi teologi mulai membaca buku tulisan-tulisan Aidit, Nyoto, resmi dari PKI. Waktu saya selesai dengan studi akhir tahun 65, PKI juga sudah habis. Jadi studi itu tidak ada gunanya sama sekali. Tapi saya menulis teks 30 halaman kurang lebih. Dengan hasil yang saya dapat bahwa komunisme PKI memang mencoba untuk tidak banyak bicara mengenai ateisme, materialisme, tapi itu komunisme tulen Soviet. Jadi dari tulisan itu bukan semacam campuran Indonesia, tetapi itu komunisme Soviet. Yang menjadi komunisme PKI waktu itu. Lalu tentu datang G30S yang kami juga tidak kemudian menyadari semua kengerian yang terjadi. Pembunuhan,
terhadap orang-orang PKI yang tidak ada hubungan apapun dengan gerakan 30 September, saya semula hanya merasa lega, ketakutan bahwa PKI mengambil alih Indonesia itu lalu hilang. Sehingga bagi saya harus mengakui tanggal 11 Maret 66 atau tanggal 12 di mana Soeharto melarang PKI, bagi saya waktu itu meringankan. Jadi itu sedikit sebagai latar belakang. Baik Romo, menarik sekali. Jadi Romo Magnis tertarik dengan pemikiran Marx muda mengenai keterasingan manusia. Oleh karena itu berusaha belajar di Jerman untuk membahas tentang, untuk menulis tesis dan disertasi soal pemikiran Marx, terutama keterasingan manusia. Baiklah, di segmen selanjutnya kita masih akan berbincang lebih dalam lagi mengenai Marxisme dan hal menarik lainnya. Romo Magnis, pertanyaan saya selanjutnya adalah sejak tahun 1966 rezim Orde Baru secara resmi melarang ajaran Marxisme dan Leninisme lewat TAP MPRS ya, waktu itu TAP MPRS nomor 25. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana perasaan Romo Magnis saat itu? Apakah mengalami rasa takut karena ajaran Marxisme dan pemikiran Karl Marx itu sudah dilarang secara resmi oleh pemerintah Orde Baru? Silahkan Romo. Saya tentu tidak takut apa-apa karena saya tidak mengajar Marxisme. Saya mengajar macam-macam di STF Triakara. Saya kira semula filsafat alam mengenai teori relativitas, hal seperti itu, etika dan sebagainya. Hanya saya memang berpendapat bahwa seorang manusia abad ke-20 harus mengetahui mengenai Marxisme dan komunisme, mengenai teorinya. Lalu saya dibantu sekitar tahun 74, ada teman-teman dari Golkar datang kepada saya mengatakan, apa Romo tidak bisa menulis sesuatu mengenai Marxisme, komunisme, karena kami udah tahu itu dilarang, tapi tidak tahu apa yang dilarang. Lalu saya tulis suatu teks mungkin 200 halaman, baik ajaran Marx sampai dengan Marxisme, tidak terlalu mendalam, dan saya kasih itu mereka. Katanya kemudian itu hilang karena mereka begitu takut sehingga tidak pernah dipakai. Saya memakai itu sebagai satu kuliah pilihan dengan judul Filsafat Sosial Jerman abad ke-20, abad ke-19. Jadi filsafat sosial Jerman abad ke-19 itu cukup. Saya tidak mengatakan Marxisme-Leninisme, tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Apalagi saya kan bukan pengagum Marxisme-Leninisme, hanya saya juga melihat unsur-unsur yang kuat. Baik Romo, jadi TAP MPR nomor 25 yang diterapkan Orde Baru itu tidak membawa pengaruh apapun ya Romo dalam mengajar. Jadi mengajar pemikiran Marx dan Marxisme di kampus Triakara juga Ya tetap pengaruh, ada juga pengaruh. Misalnya saya tidak bisa menulis buku. Pada akhir Orde Baru saya mulai merasakan bahwa akan ada perubahan. Lalu saya menulis kembali buku mengenai Marx secara menurut saya agak baik. Dan persis itu bisa terbit sesudah Pak Harto jatuh. Dan dalam waktu singkat sangat laku. Sampai di tahun 2001 kemudian pernah dibakar oleh suatu kelompok aliansi anti komunis itu. Jadi saya memang harus sedikit hati-hati, tetapi
saya diketahui sebagai ahli dan saya juga diketahui sebagai bukan orang komunis. Saya selalu anti komunis. Mhm. Baik Romo, di antara ketiga buku ini mana yang proses penulisannya paling sulit atau paling berkesan menurut Romo? Itu sulit saya katakan, ini semua materi yang sebetulnya sudah lama saya dalami, ya akhirnya duduk menulis itu selalu masih memerlukan disiplin dan sebagainya. Saya menganggap semua itu sangat menarik, misalnya juga teori kritis, Horkheimer, Adorno saya anggap luar biasa itu. Marcuse juga menarik. Tentu saya sudah membaca Marcuse tahun 60-an, kemudian saya baca lagi Marcuse. Bahkan Mao Zedong membaca, saya tidak mengenal seluruh pekerja Mao Zedong, tetapi bagi saya itu menarik. Saya punya teman di Jerman yang seorang adik yang pernah amat Maois waktu dia mahasiswa, 14 tahun lebih muda, dan kekanak-kanakan ya. Jadi misalnya saya pernah dikirimi buku pengalaman dengan buku merah dengan model petani Li membacakan setiap hari dari buku merah Mao Zedong kepada ayam-ayam dan dengan demikian menaikkan produksi telur. Hal seperti itu yang mereka percayai. Tetapi tentu ini suatu gerakan yang sangat menarik juga akhirnya. Ya, baik Romo. Lalu Romo tadi menyinggung sedikit bagaimana pemikiran Marx itu yang mempesona Romo. Nah, saya ingin tahu bagaimana nilai pemikiran Marx atau Marxisme sendiri, yang mana yang sisi menarik untuk Romo, atau ada kritik untuk pemikiran Marx juga? Ya tentu ada banyak kritik, tetapi yang saya dapat dari Marx sendiri dipengaruhi oleh Hegel, amat sangat dipengaruhi, dan terutama oleh tulisan filsafat pekerjaan Hegel, di mana ia mengatakan manusia menciptakan diri dalam pekerjaan sendiri dan menunjukkan bahwa dalam hubungan tuan dan budak dengan pekerjaan menjadi tuan. Itu dari Hegel. Dan ini suatu teks kunci juga pada Karl Marx. Marx melihat di dalam pekerjaan terjadi suatu keterasingan dan dia mau mengembalikan itu. Lalu saya waktu menulis disertasi tentang Marx mendapat suatu pencerahan luar biasa dari Habermas. Karena Habermas mengatakan pemikiran Marx terpotong. Dia melihat pekerjaan sebagai proses manusia menciptakan diri, tetapi tidak menangkap maksud komunikasi. Jadi hubungan antara manusia tidak bisa dilihat hanya sebagai pekerjaan, tetapi juga sebagai komunikasi. Dalam proses komunikasi yang diandaikan dalam setiap pembicaraan, orang saling mengerti, manusia mengalami apa itu kebebasan. Itu saya dapat dari Habermas, menjadi salah satu kritik saya terutama terhadap Karl Marx. Hanya pemikiran Marx itu sendiri sangat menarik dibandingkan dengan macam-macam filsafat manusia yang dangkal. Saya menemukan sesuatu. Saya tentu juga membaca buku tebal Marx yang namanya Grundrisse, yang baru diterbitkan di Moskow tahun 1939. Jadi jauh sesudah Marx meninggal. Itu buku di mana Marx menulis
bahwa mesin akan mengambil alih manusia. Hal mana punya implikasi dia tidak tulis, tapi saya kira dia sadari pada teori nilai lebih. Teori nilai lebih itu unsur kunci di dalam buku Das Kapital Marx. Dan saya kira Marx tidak menerbitkan bukunya yang tebal sekitar 600 halaman itu, Grundrisse itu, dan tidak menyelesaikan buku Das Kapital, ia hanya menerbitkan jilid pertama. Kedua dan ketiga udah siap, baru diterbitkan Engels, karena Marx itu pinter menyadari bahwa dalam teori ada sesuatu yang tidak benar. Saya kira itu alasannya, bahwa teori nilai lebih itu ada kekeliruan dan dia menemukannya sendiri. Saya tidak tahu apa itu betul, saya tidak pernah membaca interpretasi ini, tapi bagi saya menarik itu. Iya, baik Romo. Terima kasih untuk soal kebebasan, soal nilai lebih, ya kebebasan yang menjadi kritik Habermas pada Marxisme tadi, dan bagaimana ketertarikan Romo Manyies pada pemikiran Marx, yaitu soal teori kerja. Jadi segmen ini masih akan berlanjut di segmen selanjutnya. Jadi kita akan masih membahas soal Marxisme bersama dengan Romo Manyies di segmen selanjutnya. Baik Romo Manyies, saya ingin menanyakan tentang perbedaan Marxisme dan komunisme. Silakan Romo Manyies. Untuk mengerti perbedaan ini kita harus ke tahun 1900. Di situ terjadi konflik pertama di dalam kalangan Marxis. Karena banyak Marxis, misalnya Bernstein, melihat bahwa satu ramalan kunci Marx tidak terpenuhi, yaitu bahwa buruh semakin miskin. Sebaliknya, buruh sudah semakin makmur pada waktu itu, dan bahkan dari Friedrich Engels yang waktu itu sudah meninggal, ada sindiran bahwa dia mungkin merasa untuk menciptakan sosialisme tidak perlu revolusi, tetapi bisa secara demokratis lewat keputusan dalam parlemen oleh partai yang mencapai mayoritas. Dan pandangan ini dianggap bertentangan dengan teori klasik Marx, bahwa perbaikan hanya bisa dengan revolusi, dan revolusi akan datang karena kapitalisme mengandung kontradiksi-kontradiksi. Sesuatu yang sekarang kelihatan sangat tidak gampang. Kita bisa bicara tentang kontradiksi kapitalisme, tapi saya tunda dulu. Itu Marxisme yang ortodoks. Bertentangan dengan yang kemudian menjadi sosial demokrat. Tetapi ada pihak Marxisme kiri. Rosa Luxemburg dan doktor ilmu ekonomi pertama di dunia, wanita pertama yang mencapai gelar doktor dalam ekonomi di dunia, dan Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Lenin melihat bahwa memang buruh sendiri tidak pernah akan menjadi revolusioner. Mereka hanya memikirkan upah lebih tinggi dan sebagainya. Maka supaya revolusi jalan perlu partai revolusioner. Dan partai itu dia diringkan menjadi bagian dari Partai Sosial Demokrat yang namanya Bolsheviki. Partai itu harus menimbulkan kesadaran revolusioner di dalam buruh-buruh. Nah, implikasinya amat mendasar. Kalau Marx mengatakan
kesadaran revolusi harus datang dari buruh. Tetapi Lenin mengatakan itu harus dimasukkan, disuntikan ke dalam buruh oleh orang intelektual yang menjadi partai revolusioner. Dengan akibat bahwa Lenin jelas berfokus pada cara melakukan revolusi. Maka Lenin juga melihat bahwa Rusia, negara yang sangat ketinggalan, belum kapitalistik, memberi kesempatan bagus. Negara kapitalistik semua tidak kelihatan revolusioner sama sekali, beda dengan ramalan Marx. Tetapi Lenin melihat harus mulai dengan negara yang masih belum kapitalistik, dari situ akan meluas ke negara-negara yang sudah kapitalistik. Maka ia memakai kesempatan Rusia dalam situasi kacau pada akhir Perang Dunia Pertama untuk merebut kekuasaan pertama di Sankt Petersburg yang namanya Leningrad kemudian hari. Dan di situ Lenin menyadari satu hal, yang penting kami memegang kekuasaan dan tidak pernah akan melepaskan. Dan demi sosialisme yang akan butuh lama, Partai Komunis harus memegang kediktatoran proletariat. Dan karena itu Lenin mendirikan suatu kediktatoran yang istilah Lenin sendiri tanpa ampun menyingkirkan semua kekuatan yang tidak mau. Lenin waktu itu dikritik oleh Rosa Luxemburg, pemimpin komunis di Jerman, yang mengatakan kebebasan menyatakan pendapat itu hakiki bagi kami. Sayang Rosa Luxemburg Januari 2019 dipukul mati bersama Liebknecht, temannya pimpinan Partai Komunis Jerman, oleh milisi kanan dalam kekacauan sesudah Perang Dunia Pertama. Mayatnya dilempar ke dalam sungai. Itu Lenin berkuasa. Maka sistem Lenin dalam pandangan saya menjadi sistem penuh kekerasan yang tidak takut korban. Dalam 4 tahun pertama pemerintahan Lenin ada sekitar 200.000 orang yang dieksekusi sebagai musuh Partai Komunis, Bolshevik, dan 5 juta orang, 5 juta mati kelaparan. Kebanyakan itu petani. Karena petani menolak menyerahkan makanan yang mereka produksikan dalam kemiskinan dan kemudian tidak menanamkan lagi dan jadi itu. Dengan demikian saya mempersalahkan sistem komunisme sebagai sistem yang amat totaliter yang hanya berfokus pada kekuasaan dan tidak takut membunuh. Marxisme sendiri tidak pernah ke situ. Marx adalah suatu teori mengenai perkembangan ekonomi di dunia ini, lalu sosialisme terpecah dua. Yang satu itu Marxisme-Leninisme yang memakai sistem komunis, semula hanya di Uni Soviet. Dan yang satu itu segala macam partai sosial demokrat, partai sosialis, dan sebagainya, Labour di Inggris, yang pada keyakinannya demokratis dan mewujudkan yang disebut negara pasar sosial yang menjadi katakan saja sistem ekonomi yang cukup sukses di Eropa, terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Baik Romo, lalu menurut Romo Manyies, apakah studi Marxisme atau pemikiran Marx begitu ya Romo masih relevan diajarkan untuk masa sekarang? Saya kira sebaiknya kita lihat dulu bagaimana Marxisme-Leninisme berakhir, karena di situ bisa menarik suatu
pelajaran yang penting. Kan di tahun 1989 secara mendadak Marxisme Soviet, komunisme Soviet ambruk. Mulai dari Polandia sampai Rumania. Rumania malah presiden ditembak mati akhirnya karena begitu dibenci. Dan 2 tahun kemudian Uni Soviet akhirnya ambruk juga. Menurut para ahli, alasannya cukup sederhana. Tidak mungkin suatu sistem untuk selamanya hanya berdasarkan terorisme terhadap rakyatnya sendiri. Dan sistem komunis merupakan sebetulnya sosialisme etatisme. Jadi semuanya diatur oleh negara. Negara yang menentukan berapa puluh juta skrup tertentu diproduksikan di negara itu, berapa apel dan sebagainya. Saya tahun 50-an di Pulah belajar bahwa membaca bahwa ada masalah di mana di Uni Soviet misalnya suatu perusahaan pembangunan membeli banyak sekali apel untuk ditukar dengan skrup pada sebuah pabrik yang memerlukan apel dan tentunya skrup. Jadi ekonominya menjadi kacau. Pada dasarnya karena tidak ada pasar. Tahun 90 saya pernah ke Cekoslowakia. Dan waktu itu komunisme sudah jatuh. Dan saya melihat pasar. Pertama kami boleh ada pasar. Di situ ada seorang ibu mau menjual 5 biji telur. Atau beberapa kol. Saya pikir di Indonesia, di setiap desa ada pasar yang berlimpah-limpah. Dan di situ di pasar dijual 5 biji telur atau itu. Itu sekarang berubah. Jadi komunisme itu ambruk karena tidak bisa memproduksikan kalau direncanakan, kalau tidak datang dari bawah. Nah, komunisme Cina dan Vietnam tidak ambruk. Mereka mempertahankan kekuasaan partai komunis, tetapi sejauh saya lihat mengubah 2 hal. Yang pertama, mereka membuka pasar. Kapitalisme, macam kapitalisme Cina negara itu sangat berhasil. Jadi Cina sekarang, tapi juga Vietnam adalah negara yang secara ekonomis berhasil. Yang kedua, rupa-rupanya juga pimpinan 2 negara itu mereka tidak bikin demokrasi. Tetapi membuat hidup sehari-hari menjadi normal, biasa. Jadi rakyatnya tidak lagi takut. Oleh karena itu, misalnya gereja Katolik di Vietnam dan di Cina komunis belum seluruhnya bebas, tetapi mereka bisa hidup. Itu model sukses komunisme Asia yang membedakannya dari Soviet karena itu dia tidak ambruk. Baik Romo, menarik sekali tadi mengenai Marxisme dan komunisme. Bagaimana jika Marxisme itu mengandalkan kekuatan buruh sendiri untuk perubahan, akan tetapi kemudian Lenin yang memberi teori bahwa harus ada partai politik yang mengatur, yang memimpin kelas buruh untuk untuk menjalankan praktik revolusi untuk kekuasaannya begitu. Baiklah, nanti di segmen selanjutnya masih akan banyak hal menarik tentang Marxisme yang akan kita bahas bersama dengan Romo Manyi Suseno. Romo, saya ingin bertanya mengenai praktek komunisme di Tiongkok ya. Bagaimana penilaian Romo, pandangan Romo tentang Mao Zedong, bagaimana praktek Marxisme-Leninisme di Tiongkok
di bawah kepemimpinan Mao Zedong sampai dengan yang sekarang, ketua yang sekarang? Saya tentu bukan ahli Tiongkok sama sekali, juga bukan ahli Mao Zedong, meskipun saya menulis sesuatu tentangnya. Saya juga anggap penting atau membantu melihat yang terjadi di Tiongkok dalam abad ke-20 dalam suatu rangka yang lebih besar. Cina mengalami kekacauan luar biasa, mulai dengan revolusi Republik, saya kira 1910, kekaisaran berakhir, terus menerus, lalu komunisme melawan Kuomintang, sistem Mao Zedong adalah yang paling banyak membunuh orang. Mao Zedong dengan Great Leap Forward sekitar tahun 60 abad yang lalu menyebabkan sekurang-kurangnya 30 juta orang Cina mati kelaparan, sehingga Liu Shaoxi yang waktu itu saingan Mao Zedong menjadi terkejut dan hancur, dan kemudian Mao Zedong disingkirkan sedikit, tetapi akhirnya dia menang lagi dan Liu Shaoxi ditangkap dan berakhir di dalam penjara. Nah, hal seperti itu, lalu kacau balau akhirnya keluar dari itu. Saya melihatnya sebetulnya dalam pengalaman suatu bangsa itu kurang lebih Cina itu salah satu bangsa besar umat manusia. Dengan tokoh-tokoh intelektual di semua bidang, tetapi seperti negara lain juga menjadi korban kolonialisme di abad ke-19, dihinakan dalam martabatnya. Abad ke-20 saya melihat kekacauan sebagai akibatnya yang diperlukan Cina untuk pada akhir abad ke-20 menjadi lama-lama mantap, dan sekarang Cina kembali ke kedudukan sebagai suatu negara besar yang sejauh saya lihat tidak imperialistik dalam arti kolonialisme barat, tetapi tentu akan mau diakui dan diperhatikan. Nah, dalam rangka ini Mao Zedong salah satu aktor yang paling penting. Dia termasuk pendiri Partai Komunis Cina, notabene oleh Snedfleit tahun 1921, satu tahun sesudah Snedfleit itu mendirikan Partai Komunis Indonesia di Semarang. Nah, Mao lalu lama-lama maju, dan dia maju dengan menyerang kaum Leninis di dalam Partai Komunis. Jadi dia menolak Leninisme yang mengatakan Cina harus seperti Lenin. Yang dia tolak terutama bahwa dalam teori kaum buruh itu yang penting. Mao mengatakan komunisme di Cina harus kena Cinaisasi. Di situ petani itulah orang yang harus membawa revolusi. Sesuatu yang saya kira juga betul dia lihat. Mao Zedong kemudian mengembangkan juga faham bahwa partai jangan memisahkan diri dari rakyat. Jadi harus mengikuti garis rakyat. Hanyalah para kritisi menurut saya tidak tanpa alasan menganalisa tulisan Mao Zedong bahwa sebetulnya dengan demikian ia mau diberi kebebasan
untuk bertindak sendiri lepas dari partai, dan akhirnya apa yang menjadi komunisme sesuai rakyat dan tidak diukur dari apakah sesuai dengan pikiran Mao Zedong. Dan itu berakhir lalu dalam kekacauan revolusi kebudayaan. Akhirnya Mao Zedong mati. Mao Zedong juga seorang realis karena di tahun 71 dia berdamai dengan Amerika Serikat dan membangun suatu koalisi sementara Amerika Serikat, Cina melawan Rusia karena dia menganggap Uni Soviet sebagai saingan yang terbesar. Sesudah itu lalu Deng Xiaoping mengadakan berbagai perubahan dengan prinsip yang penting bukan apakah kucing itu merah atau tidak, tapi menangkap tikus, dan ekonomi harus maju, dan kita mempunyai Cina yang dimulai oleh Deng Xiaoping sekarang. Dan kita harus lihat bagaimana komunisme ada tetapi tidak lagi sama sekali dengan suatu maksud merevolusikan dunia atau tidak. Sebaliknya ada kesan bahwa Cina memang ingin suatu dunia yang dalam keseimbangan di mana Cina memang diakui sesuai dengan statusnya itu. Jadi dalam arti itu komunisme di Cina pun habis, sama dengan di Vietnam. Jadi kalau pandangan Romo Magnus, Tiongkok dan Vietnam sekarang sudah bukan negara komunis lagi ya Romo? Sudah Mereka adaptif komunis ya? dalam arti bahwa tetap dipimpin oleh partai komunis. Itu yang dipertahankan. Jadi kediktatoran partai diterima. Tentu orang bisa bertanya, apa perbedaan antara komunisme Cina dengan non-komunisme Rusia di bawah Putin? Atau Turki di bawah Erdogan? Jadi prinsip seorang pemimpin, dan di Cina itu tentu partai juga yang memimpin. Di Vietnam juga itu dianggap model stabilitas negara. Saya tidak mau mengambil sikap terhadap itu, saya kira kekanak-kanakan kalau kita terlalu mudah mengkritik, tetapi itulah situasi. Sedangkan dalam ekonomi, bahkan di dalam keterbukaan ideologis atau agama, Cina membuka diri. Karena itu misalnya gereja Katolik mencapai 2 tahun yang lalu suatu understanding dengan pemerintah Cina yang memungkinkan bahwa semua uskup gereja Katolik sekarang baik diakui oleh Vatikan maupun oleh pemerintahan Cina sejak tahun 50-an terpecah. Ada yang mengatakan, kok bisa kompromi dengan komunis? Saya berpendapat itu normal dan itu jalan Cina kepada normalitas. Ya, baik Romo, menarik sekali, menarik sekali. Jadi tadi sudah disampaikan dengan sangat menarik oleh Romo Magnus mengenai bagaimana praktek komunisme di Tiongkok, bagaimana perubahan ya, bagaimana tahapan perubahan dari ketua Partai Komunis yang pertama, dan ada perubahan yang diambil sebagai langkah wajar, sebagai cara Tiongkok untuk membuat untuk normalisasi hubungan dengan pihak lain, termasuk juga dengan gereja Katolik begitu. Jadi Tiongkok punya kekasan dalam praktek Marxis-Leninisme di dalam negerinya, yaitu juga berbeda. Jadi praktek Marxis-Leninisme di Tiongkok juga di bawah kepemimpinan Ketua Mao punya kekasan yang berbeda dari praktek Marxis-Leninisme di Rusia. Begitu, masih ada segmen menarik lainnya? Kita tetap ketemu dan duduk di sini.
Baik Romo, saya ingin bertanya mengenai konteks Marxisme dalam politik Indonesia. Sampai saat ini masyarakat Indonesia, pemerintah dan kelompok akademisi masih takut ya, masih fobi begitu dengan pemikiran Karl Marx, juga Marxisme. Nah, bagaimana pandangan Romo Magnis mengenai hal ini? Saya sendiri membedakan dua hal. Saya waktu ke Indonesia betul-betul khawatir dengan PKI. Saya juga menyaksikan bahwa PKI waktu itu sudah punya satu bahasa yang kemudian saya sadari di suatu kebudayaan seperti kita punya di Indonesia tidak bisa tidak berakhir dalam darah. Hancurkan kepala batu, kapir, ganyang HMI, dan bahasa itu keras. Ganyang tujuh setan desa, dan sebagainya. Bahasa itu penuh kebencian, yang memisahkan masyarakat Indonesia ke dalam yang revolusioner, yang kontra-revolusioner. Lalu ada gerakan 30 September. Saya tidak mau bicara dengan itu, yang berakhir dengan pemusnahan Partai Komunis secara fisik. Lalu ada TAP MPR 1966 nomor 25 yang melarang Partai Komunis, penyebaran Marxisme-Leninisme dan sebagainya. Saya berpendapat bahwa itu pada prinsipnya dapat dibenarkan karena di dalam ideologi komunisme, ateisme merupakan unsur pokok. Eksplisit ada dalam buku saya ini, juga saya tulis ini. Dan karena itu bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi ketakutan terhadap komunisme, Marxisme Indonesia itu menurut saya bukan hanya tidak pada tempatnya, tetapi sebetulnya merupakan suatu kejahatan. Karena mengapa kejahatan? Karena di Indonesia mulai pertengahan Oktober 65, mulai di Aceh itu semua sudah diketahui, sampai pertengahan tahun 66, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya, dibunuh ratusan ribu dan kemungkinan besar lebih dari 1 juta orang yang sama sekali tidak bersalah kecuali mengikuti suatu partai atau BTI atau sebagainya yang legal. Gerwani langsung sampai sekarang orang dengar Gerwani, dia masih pikir film Gerakan 30S yang bohong belaka mengenai bagaimana Gerwani tarian di sekitar 3 jenderal yang masih hidup di lubang buaya dan sebagainya. Ribuan, puluhan ribu perempuan Indonesia ditangkap, disiksa, diperkosa, dilecehi secara seksual, dan dihancurkan nama baiknya sampai sekarang. Itulah kejahatan di dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak berani dibuka. Komunisme sendiri tidak merupakan ancaman apapun. Bukan hanya karena di seluruh dunia komunisme sudah tidak ada lagi. Gerakan
kiri terakhir yang di dunia masih pernah merebut kekuasaan adalah Sandinista di Nicaragua tahun 77. Sejak itu, lebih dari 40 tahun, semua gerakan di dunia yang revolusioner, berontak, itu atau etnik, jadi suku, atau keagamaan. Dan tidak pernah dari unsur sosial, sosialis, komunis, dan sebagainya. Di Indonesia tidak ada kemungkinan apapun partai komunis muncul. Tetapi yang masih terjadi bahwa anak cucu orang yang pernah di dalam asosiasi dengan partai komunis atau organisasi komunis tetap dilecehi, didiskriminalisasikan. Saya rasa sekurang-kurangnya 20 juta orang Indonesia seakan-akan dikeluarkan dari persatuan bangsa. Jadi saya berpendapat bahwa kita sekurang-kurangnya harus berakhir dengan omong kosong mengenai komunisme dan marxisme yang merupakan ancaman apapun. Ancaman jelas datang dari sudut lain. Semua kita tahu siapa yang dalam 40 tahun terakhir paling banyak membunuh orang Indonesia dan juga orang di dunia. Tak ada satu pun peristiwa sejak tahun 70 di mana suatu orang komunis atau gerakan komunis ketangkap melakukan sesuatu. Mereka memang tidak ada, jadi tidak ada sesuatu apapun. Maka saya sendiri menganggap berpendapat bahwa sekurang-kurangnya kita harus berhenti dengan bicara marxisme, komunisme seperti dulu. Itu sudah, it's over now. Dan kita harus sebetulnya mengakui korban-korban yang ada di masa lampau. Karena rekonsiliasi juga tidak mungkin tanpa mengakui korban sebagai korban dulu. Jadi mengatakan mari kita sekarang baik-baik itu tidak bisa. Kalau ada korban harus diakui bahwa dia itu korban, harus minimal minta maaf sejauh itu mungkin, baru bisa ada rekonsiliasi. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah, Romo, dalam hal ini? Pemerintah itu tidak boleh melayani sama sekali omongan masih ada bahaya komunis dan sebagainya atau mencurigai, sebab itu tidak ada. Pemerintah kita hendak melaksanakan hak asasi manusia, itu yang paling penting. Itu harus terus demokratis dan harus coba mengangkat masa lampau sedemikian rupa sehingga dimengerti. Saya punya sekian banyak teman agama. Tidak hanya agama Katolik, Kristiani, tetapi juga Islam. Yang melihat itu persis seperti itu. Mereka sudah bersedia untuk menangani masa lampau. Saya sebagai orang yang lahir di Jerman, di negara yang melakukan genosid yang paling gawat yang pernah dilakukan di umat manusia di waktu saya memang masih anak. Ayah saya tentara, kami tidak pernah bicara sesudah dia bertahun-tahun di tahanan Rusia. Kembali apa dia melihat, bukan hanya orang Yahudi dibunuh, orang desa di Rusia dibunuh. Jadi saya bukan dalam posisi mengatakan Anda itu harus lain. Saya tahu apa itu, kalau beban suatu sejarah yang amat gelap ada, tapi kita harus menerima kenyataan itu dan maju secara positif. Ya Romo, jadi kalau sekarang ini di dunia dan konteks Indonesia memang politik identitas ya, populisme itu yang lebih kuat membangun gerakan daripada gerakan yang berbasis pada
ideologi misalkan Marxisme atau ideologi progresif begitu. Bagaimana Romo? Tentu dalam politik identitas kita harus cukup berhati-hati. Politik identitas selalu berkembang dari hasutan, dari kebencian. Tentu ada satu dasar yang perlu diperhatikan betul, yaitu keadilan. Kalau orang merasa lama diperlakukan dengan tidak adil, dia mudah juga dihasut. Kalau kita mau aman dalam Indonesia berpancasila, sila yang kelima, keadilan sosial harus bisa dirasakan. Tidak boleh bangsa terpecah secara vertikal antara 30% barangkali di atas yang terus lebih baik, 20% di tengah, 50% yang pas-pasan sejahtera atau bahkan mungkin miskin dan ketinggalan. Itu akan mengancam masa depan Indonesia, memungkinkan segala macam populisme dan sebagainya. Jadi kalau keadilan itu bisa dilaksanakan, jadi di situ sebetulnya tugas negara. Lalu tentu saja yang banyak dibicarakan sekarang tidak perlu masuk di situ. Tetapi kalau kita membiarkan negara itu ditangani oleh orang-orang yang korup, itu paling gawat. Tidak hanya karena korupsi berarti kejujuran tidak perlu lagi. Korupsi juga berarti bahwa prestasi dan kompetensi tidak perlu lagi. Karena yang penting itu bisa bayar atau tidak, dan bukan mampu atau tidak. Jadi di situ ada tugas-tugas yang sangat perlu dijalankan kalau kita mau melawan populisme yang memang berbahaya. Baik, terima kasih banyak Romo Manjis atas penjelasan yang luar biasa menarik. Tentu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perbincangan lebih dekat dengan Romo Manjis pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Romo Manjis atas berkenan meluangkan waktunya. Baiklah, demikian acara bincang-bincang mengenai Marxisme dengan Romo Frans Manjis Suseno. Tentunya banyak sekali ide-ide segar, insight yang luar biasa yang patut menjadi pertimbangan dalam kehidupan berbangsa bernegara yang bisa diambil oleh pemerintah, teman-teman akademisi, dan mahasiswa. Demikian dari saya, dan kita masih akan bertemu kembali dengan bincang-bincang bersama majalah Basis di edisi selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.